Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Andriana, NIM 230301959. Saya Anisatul Karimah dengan NIM 23030190033. Saya Siti Nur Fadilah dengan NIM 23030190006. Nama saya Eka Indah Marmiasih, NIM 230301854. Baik, untuk materi yang pertama ada perlunya BK berdasarkan aspek psikologis. Bimbingan dan konseling sangat perlu sekali karena pada dasarnya dapat memberikan penjelasan bahwa individu merupakan pribadi yang unik, tidak sama dan pasti memiliki perbedaan, serta dapat memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu seiring perkembangannya. Selalu berubah naik turun sesuai dengan tugas perkembangannya. Tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat memberikan pemahaman tentang masalah-masalah psikologis. Untuk yang selanjutnya ada masalah perkembangan individu. Hasil proses belajar tergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai. Setiap individu memiliki tempo perkembangan masing-masing. Faktor pembawaan dan lingkungan sama pengaruhnya terhadap proses perkembangan individu. Masalah perbedaan individu di sekolah siswa dibentuk oleh lingkungan, guru, dan materi pelajaran yang sama. Akan tetapi hasilnya berbeda. Ada siswa yang cepat, lambat, ada yang cerdas, dan malas dalam belajar. Kenyataan ini menunjukkan pelayanan bimbingan dan konseling diperlukan. Mengingat bahwa yang menjadi tujuan pendidikan adalah perkembangan yang optimal dari setiap murid. Maka masalah perbedaan individu perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku serta masalah belajar. Nah, kegiatan atau tingkah laku pada hakikatnya merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, banyak cara yang dapat ditempuh oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, baik dengan cara yang wajar maupun yang tidak wajar, dan juga cara yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan diri antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan. Disebut sebagai proses penyesuaian diri. Dan individu harus menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan yang baik, seperti lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Nah, dalam hal ini, sekolah hendaknya memberikan bantuan agar setiap siswa dapat menyesuaikan diri dengan baik dan terhindar dari gejala-gejala yang tidak sesuai. Dan sekolah juga hendaknya menempatkan diri sebagai suatu lingkungan yang dapat memberikan kemudahan untuk tercapainya penyesuaian yang baik. Nah, sebagaimana telah dikatakan bahwa jika individu gagal dalam proses penyesuaian diri, maka ia akan sampai pada suatu situasi yang tidak sesuai. Dan gejala tidak sesuai ini akan dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku yang kurang wajar, atau yang sering disebut sebagai bentuk kelainan tingkah laku. Dan kenyataan kelainan tingkah laku itu sering tampak seperti tingkah laku agresif, rasa rendah diri, bersifat bandel, dan haus perhatian, dan sebagainya. Dan gejala-gejala semacam ini seringkali banyak menimbulkan berbagai masalah. Maka, peranan bimbingan konseling dapat sangat diperlukan di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu perlunya BK berdasarkan aspek sosial kultural. Nah, di sini sekolah di dalam fungsinya itu tidak dapat melepaskan diri dari situasi kehidupan masyarakat karena harus membantu murid-murid sebagai calon anggota masyarakat dan untuk mengenalkan bagaimana sih dunia luar itu seperti apa. Nah, di sini landasan sosial kultural itu mengingatkan bahwa bimbingan dan konseling yang hendak dikembangkan adalah bimbingan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan kebinekaan budaya. Nah, oleh sebab itu, bimbingan dan konseling sebaiknya tidak disamaratakan untuk semua klien dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Nah, dari landasan ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu seperti perkembangan zaman, perubahan dan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikut hal yang melatar belakangi dari masalah tersebut adalah tentang perkembangan gadget dan perubahan yang tidak diimbangi dengan kesiapan dan menimbulkan rentan depresi atau frustasi. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa dampak dari sosial kultural, yaitu ketegangan fisik dan psikis, yang kedua kehidupan serba rumit, yang ketiga kekhawatiran kecemasan masa depan, yang keempat rasa tersaingi dari anggota keluarga,
atau masyarakat, dan yang kelima, renggangnya hubungan kekeluargaan, yang keenam, penyimpangan moral dan sistem nilai, dan yang ketujuh yaitu hilangnya identitas diri. Selanjutnya yaitu masalah belajar. Nah, secara psikologis, belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh perubahan tingkah laku, untuk mendapatkan pola respon baru yang perlu diperhatikan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Dalam proses belajar dapat timbul beberapa masalah, baik bagi pelajar maupun pengajar itu sendiri. Seperti contohnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar perbuatan belajar dapat berhasil. Yang kedua, memilih metode dan alat-alat yang tepat sesuai dengan jenis dan situasi belajar. Dan yang ketiga, membuat rencana belajar bagi siswa. Dan yang keempat yaitu menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa. Dan yang terakhir, membuat penilaian hasil belajar serta diagnosis belajar. Nah, dalam dunia pendidikan, diagnosis dapat diartikan sebagai kesulitan belajar dan segala usaha yang akan dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar. Nah, diagnosis ini juga dapat mempelajari faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta cara menetapkan dan kemungkinan untuk mengatasinya. Nah, kenapa perlu diadakan diagnosis belajar? Karena berbagai hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap siswa hendaknya mendapatkan kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Dan yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, serta latar belakang lingkungan siswa masing-masing. Dan yang ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang keempat, untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapi oleh siswa, hendaknya untuk guru serta BK lebih intensif dalam menangani siswa dan menambah pengetahuan. Nah, sikap yang terbuka dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perlunya BK berdasarkan pendidikan. Di sini ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan konseling atau BK dilihat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah dilihat dari hakikat pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajaran. Nah, di sini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan pribadi melalui layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua adalah pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis dan karenanya selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Dengan menghadapi perkembangan ini, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan atau BK. Nah, yang ketiga, pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik yang bagaimana? Sebagai pendidik, maka guru harus dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan atau bimbingan konseling BK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang perlunya BK berdasarkan iptek. Di era ilmu pengetahuan dan informasi serta teknologi perkembangan yang sangat pesat, oleh karena itu diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan iptek. Nah, lewat dari bimbingan dan konseling ini, individu diarahkan pada dampak positif dari adanya iptek yang lebih ditunjukkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan yang ada di antara individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong terbentuknya bimbingan konseling atau BK di sekolah. Yang pertama, adanya perkembangan demokrasi dalam bidang pendidikan yang menyebabkan semakin terbuka luasnya peminat pendidikan pada jurusan dan bidang tertentu sesuai dengan kompetisinya. Kemudian yang kedua, adanya perluasan program pendidikan yang menyebabkan anak bingung dan tidak mengerti tentang perkembangan program pendidikan sehingga membutuhkan bimbingan dalam menentukan pilihan sekolah maupun jurusan. Karena itu sangat umum ketika anak sudah mau lulus atau tamat dari sekolah dan menginjak jenjang yang baru atau jenjang selanjutnya. Yang ketiga, semakin menyempitnya lapangan kerja dengan tenaga manusia karena sedikit demi sedikit semua diganti dengan teknologi sehingga siswa harus benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan prestasi sekolah. Dengan adanya paparan tersebut atau paparan yang sudah saya jelaskan menjelaskan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan di sekolah.
Karena pelayanan ini dapat membantu para siswa mencapai tujuan yang diinginkan, membantu siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik, dan mengembangkan siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, agar mereka dapat menghasilkan perubahan positif dalam dirinya sendiri. Selain itu, melalui pelayanan bimbingan dan konseling, para siswa di sekolah dan madrasah juga berpeluang untuk menyatakan perasaan dan berbagai masalah keluh kesah yang mereka hadapi kepada guru bimbingan konseling. Peranan guru dalam pelaksanaan BK di sekolah. A. Mengenal dan memahami setiap siswa baik sebagai individu maupun kelompok. B. Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. C. Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. D. Membantu atau membimbing setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. C. Menilai keberhasilan siswa. Peranan guru kelas dalam kegiatan BK di sekolah. A. Informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi. B. Organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. C. Motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamiskan potensi siswa. D. Direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. E. Fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. F. Mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. G. Evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya. Kesimpulan. Yang pertama, perluasan program pendidikan yang menyebabkan anak bingung dan tidak mengerti tentang perkembangan program pendidikan, sehingga membutuhkan bimbingan dalam menentukan pilihan sekolah maupun jurusan. Yang kedua, semakin menyempitnya lapangan kerja dengan tenaga manusia karena sedikit demi sedikit semua diganti dengan teknologi, sehingga siswa harus benar-benar mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan prestasi sekolah. Yang ketiga, semakin berkembangnya masyarakat kapitalis materialistis yang menyurutkan kehidupan spiritualitas dan keagamaan siswa dan juga orang tua, sehingga orientasi keduniaan seringkali menjadikannya ambisius, lupa diri, dan rentan dengan masalah psikis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.